Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Rohani Suara Gembala. Saya percaya dan saya terus berdoa, Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya, dimanapun engkau berada, engkau sehat-sehat dan baik-baik saja. Engkau diberkati, engkau disertai Tuhan. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita saat ini adalah kesukaan akan kebenaran firman Tuhan. Kita doakan dulu, Bapa kami bersyukur buat hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Layakkan kami untuk menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kesukaan akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengajak kita membaca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tahu bersama bahwa Daud adalah orang yang sangat sukses, yang sangat berhasil, baik sebagai raja, sebagai hamba Tuhan. Dia selalu berhasil, dia sukses dalam perjalanan hidupnya. Dan ternyata salah satu rahasia dari keberhasilan Daud adalah Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang kita sudah baca tadi. Di ayat 1 berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Daud tidak mau berjalan pada nasihat orang fasik, atau Daud tidak mau mendengar nasihat orang fasik. Daud tahu bahwa nasihat orang fasik hanya membuat dia salah jalan, hanya membuat dia tersesat, terjerumus. Itu nasihat orang fasik. Kemudian dia tidak mau duduk atau berdiri atau berkumpul dengan orang pencemooh. Dia tahu bahwa pencemooh itu, kata-kata dari pencemooh itu hanya akan melemahkan dia, hanya akan merugikan dia, hanya akan membuat dia tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Pencemooh itu selalu mengeluarkan kata-kata negatif, mungkin berkata engkau tidak bisa berhasil, engkau pasti gagal, engkau tidak bisa ini dan itu. Itulah perkataan orang-orang pencemooh, dan Daud tidak suka itu. Daud tidak mau bergaul dengan mereka. Daud tidak mau mendengar mereka. Tetapi yang luar biasa, Daud berkata, tetapi yang kesukaanku ialah Taurat Tuhan. Kesukaan Daud adalah firman. Dia tahu persis bahwa hidupnya tidak ditentukan oleh apa kata manusia pencemooh itu, tetapi hidupnya ditentukan oleh setiap perkataan firman. Sebab itu dia berkata, kesukaanku ialah firman yang kurenungkan siang dan malam. Dan luar biasa apa yang terjadi pada Daud ketika dia suka dengan firman, dia suka merenungkan firman, dia suka mendengar firman, dia suka membaca firman Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Yang pertama adalah dia sudah banyak mendengar nasihat orang fasik. Dia sudah banyak mendengar perkataan-perkataan pencemooh. Dia sudah banyak mengalami rancangan-rancangan orang jahat untuk menghancurkannya. Tetapi luar biasa ketika Daud tinggal di dalam firman, dia suka dengan firman, maka ternyata firman sanggup mengubah rancangan orang jahat itu menjadi rencana Tuhan, rancangan yang dahsyat bagi Daud. Daud mengalami banyak rancangan orang jahat. Salah satunya adalah Raja Saul. Dia coba dimusnahkan. Daud coba memusnahkan Saul, tetapi rancangan Saul diubah Tuhan menjadi rencana yang sangat baik, membuat Daud menjadi raja. Perkataan orang pencemooh, Tuhan rubah perkataan itu menjadi perkataan yang menjadi berkat bagi Daud. Yang pertama, Tuhan sanggup mengubah itu untuk menjadi sesuatu yang baik bagi Daud, bagi kita. Kemudian yang kedua, di ayatnya yang ketiga, berbuah pada musimnya. Kita tahu bersama di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 bahwa firman itu menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Firman sanggup menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak berbuah menjadi berbuah. Itulah yang dikerjakan oleh firman. Firman itu adalah sumber berkat. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 1 yang menjadikan segala sesuatu, langit dan bumi serta segala isinya adalah firman. Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadilah ini. Firman sanggup menjadikan dari tidak ada menjadi ada, dan itu Tuhan kerjakan kepada Daud. Kemudian yang ketiga, luar biasa, firman bisa membuat Daud berhasil apa saja yang dia kerjakan. Di ayat 3, apa saja yang diperbuat oleh Daud berhasil. Itu adalah kekuatan kuasa firman Tuhan. Itulah rahasia kenapa Daud sangat diberkati Tuhan.
Dan saya percaya firman Tuhan itu tidak berubah. Jelas sekali saudara, Tuhan berkata tidak ada bayang-bayang perubahan di dalam Tuhan. Firman itu tetap sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tinggal kita, apakah kita mau jadi seperti Daud yang tidak mau mendengar nasihat orang fasik, yang mengabaikan nasihat orang fasik, kemudian juga tidak mau atau mengabaikan nasihat atau perkataan-perkataan pencemooh, tidak peduli dengan pencemooh, dan kemudian menjadi pribadi yang suka dengan firman. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun berada, sukalah dengan firman. Kita semakin cinta dengan firman. Kalau engkau berkata aku cinta Tuhan, engkau cinta firman. Sebab firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Kita akan menemukan pribadi Tuhan di sini. Kita akan menemukan kuasa Tuhan dalam firman Tuhan. Sukalah membaca firman, merenungkan firman. Puji Tuhan, dan saya percaya apa yang Tuhan kerjakan pada Daud, Tuhan kerjakan bagi kita semua. Tuhan akan merubah rancangan jahat orang padamu menjadi rencana Tuhan yang baik. Seperti Yusuf, dia mendapat rancangan yang jahat dari kakak-kakaknya, tapi Yusuf akhirnya berkata, rancangan jahat kakak-kakaknya dirubah Tuhan menjadi rencana Tuhan yang baik, yang akhirnya menguntungkan, memberkati Yusuf. Dan Tuhan sanggup menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Apa yang belum ada dalam dirimu, Tuhan sanggup menjadikan semua itu menjadi ada. Kemudian apa yang engkau kerjakan karena firman, semuanya akan berhasil. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya akan terjadi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun berada, pasti terjadi dalam dirimu pada hari ini, besok, sepanjang tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari biarlah kita menjadi orang-orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan, engkau diberkati, Tuhan melindungi engkau dan Tuhan memberkati engkau sehat-sehat dan baik-baik saja. Kalau engkau sakit, Tuhan sembuhkan, engkau lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan akan mengangkat engkau semakin naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan di buah Tuhan jadi berhasil, engkau diberkati Tuhan dalam segala hal. Haleluya, puji Tuhan.